Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Lydia Febrianti dari Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu bidang garapan dari administrasi pendidikan, yaitu administrasi sarana dan prasarana. Lebih lengkapnya, mari kita bahas. Mendengar kata sarana dan prasarana, menurut kalian sama nggak sih antara kedua hal ini? Kedua hal ini seringkali dianggap sama oleh banyak orang, namun sebenarnya konsepnya berbeda loh. Sarana pendidikan merupakan seluruh perangkat alat, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan. Jadi, sarana ini digunakan langsung oleh peserta didik, guru, serta tenaga kependidikan di dalam proses pendidikan. Nah, contohnya meja, kursi, papan tulis, alat peraga, buku-buku, dan lain sebagainya. Sedangkan prasarana merupakan fasilitas yang secara tidak langsung menunjang proses pendidikan. Contohnya halaman, kebun, taman sekolah, jalanan sekolah, dan lain sebagainya. Jadi, apa sih administrasi sarana dan prasarana? Administrasi sarana dan prasarana adalah seluruh rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menunjang proses pembelajaran baik secara langsung maupun tidak langsung dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada dalam rangka mencapai tujuan pendidikan dengan efektif dan efisien. Nah, selanjutnya ada 4 kelompok yang dibagi dalam sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama ada site atau lahan, yaitu letak, lokasi, lahan, tanah, jalan yang telah dipilih untuk didirikannya gedung sekolah atau perguruan tinggi atau lembaga pendidikan. Nah, yang kedua ada building atau bangunan, yaitu segala sesuatu baik dari struktur, bangunan, dan semua ruangan yang sengaja didirikan dan digunakan untuk kepentingan pendidikan demi kelancaran proses belajar mengajar. Nah, yang ketiga ada equipment atau perlengkapan, yaitu segala sesuatu yang digunakan pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Contohnya ATK, perlengkapan gambar, perlengkapan olahraga, air, sarana komunikasi, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir yaitu adalah furniture atau perabot, yaitu kursi, meja, lemari, dan lain sebagainya. Baiklah, selanjutnya mari kita bahas mengenai proses administrasi sarana dan prasarana. Proses administrasi sarana dan prasarana dibagi atas 8 tahapan. Yang pertama ada perencanaan. Suatu aktivitas yang baik sudah tentu diawali dengan perencanaan yang baik pula agar terhindar dari terjadinya kesalahan dan kegagalan yang tidak diinginkan. Jadi, merencanakan sarana dan prasarana pendidikan merupakan suatu fungsi penganalisisan tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu menjadi suatu urutan yang sistematis dengan memperhatikan sumber daya dan dana yang tersedia sehingga tercapai tujuan yang diinginkan. Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang selalu memperhatikan analisis kebutuhan serta skala prioritas sesuai dengan dana yang tersedia. Nah, analisis kebutuhan ini dilakukan dalam 4 tahap, yaitu pertama, identifikasi tujuan-tujuan umum yang mungkin dicapai. Yang kedua, yaitu menyusun tujuan berdasarkan kepentingan. Yang ketiga, identifikasi perbedaan antara yang diinginkan dengan apa yang ada. Yang keempat, yaitu menentukan skala prioritas. Jadi, dengan adanya proses perencanaan ini, diharapkan tidak ada lagi sarana dan prasarana yang tidak terpakai nantinya. Nah, proses yang kedua yaitu adalah pengadaan. Pengadaan merupakan segala kegiatan untuk menyediakan semua keperluan barang atau benda atau jasa bagi keperluan pelaksanaan tugas. Jadi, proses pengadaan ini merupakan proses mengadakan sarana dan prasarana yang telah direncanakan tadi untuk kemudian diadakan sehingga bisa dimanfaatkan oleh kepentingan pendidikan. Nah, pengadaan ini banyak bentuknya melalui pembelian, penyewaan, permintaan, dan lain sebagainya. Selanjutnya proses inventarisasi.
Nah, inventarisasi berasal dari kata inventaris yang berarti daftar barang-barang atau bahan. Dalam hal ini berarti kegiatan mencatat dan menyusun daftar barang-barang atau bahan yang ada secara teratur menurut ketentuan yang telah berlaku. Bagi pemerintah, pengertian inventarisasi ini dimaksudkan untuk barang-barang milik negara. Nah, inventarisasi ini dilakukan dalam rangka usaha penyempurnaan, pengurusan dan pengawasan yang efektif terhadap keuangan dan kekayaan negara atau swasta yang bukan milik pribadi. Nah, inventarisasi merupakan input yang sangat berguna bagi efektivitas pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Mengapa? Karena jika tidak ada inventarisasi, maka hal ini akan dimanfaatkan oleh para oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk bisa mementingkan keinginan pribadinya atas sarana dan prasarana yang bukan miliknya. Nah, kegiatan inventarisasi ini bisa berupa pemberian nama, pemberian kode, pencatatan tempat, dan lain sebagainya. Nah, proses selanjutnya yaitu penyimpanan. Setelah pengadaan barang yang direalisasikan, maka perlu kegiatan selanjutnya untuk menampung hasil pengadaan barang-barang dan pendistribusiannya. Kegiatan ini disebut dengan penyimpanan yang meliputi menyimpan barang dan mengeluarkannya. Untuk menyimpan barang biasanya diperlukan gudang penyimpanan. Nah, proses selanjutnya yaitu adalah penataan. Jadi setelah barang-barang yang disimpan di dalam gudang tadi itu ditata sedemikian rupa agar sesuai dengan kebutuhan proses pendidikan. Proses selanjutnya yaitu penyaluran. Penyaluran adalah kegiatan yang menyangkut pemindahan barang yang menjadi tanggung jawab instansi dari pemegang satu kepada yang lain. Dalam lingkungan sempit seperti sekolah atau perguruan tinggi, kegiatan penyaluran ini dapat berupa pendistribusian atau kegiatan membagi atau mengeluarkan barang sesuai dengan kebutuhan guru, dosen, siswa, dan bagian sekolah atau perguruan tinggi untuk keperluan belajar mengajar serta perkantoran. Proses selanjutnya yaitu pemeliharaan. Pemeliharaan atau perawatan adalah suatu usaha untuk menambah usia barang yang digunakan dalam jangka yang relatif lama agar dapat digunakan sebagaimana mestinya. Dengan pemeliharaan, usia barang ini akan memberikan sumbangan yang besar dalam efisiensi dana dan memperlancar pemenuhan kebutuhan suatu usaha. Nah, maksud dari pemeliharaan ini juga untuk menghindari unsur-unsur pengganggu atau perusak barang, sehingga dengan perawatan yang baik, barang tersebut akan berfungsi dengan baik pula. Nah, cara pemeliharaan dilakukan melalui suatu kegiatan pengontrolan sebelum dan sesudah pemakaian, dengan cara membersihkan, memeriksa barang atau peralatan dan sebagainya. Pemeliharaan barang-barang hendaknya kontinu sesuai dengan keperluan perawatannya. Ada yang harus setiap kali pemakaiannya atau secara berkala sehingga tidak menunggu rusaknya barang-barang tersebut. Nah, namun seringkali sarana prasarana di sekolah-sekolah itu jarang ada pemeliharaan secara khusus. Karena itu diharapkan kedepannya Indonesia bisa lebih memperhatikan tentang pemeliharaan sarana prasarana di sekolah atau perguruan tinggi ini agar tidak banyak APBN yang keluar untuk mengganti barang-barang yang telah rusak. Lalu proses yang terakhir yaitu adalah proses penghapusan. Nah, penghapusan ini merupakan proses kegiatan mengeluarkan atau menyingkirkan barang yang rusak milik negara dari daftar inventarisasi berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sebagai salah satu fungsi administrasi sarana dan prasarana pendidikan, penghapusan mempunyai arti yaitu sebagai pertama, mencegah atau membatasi kerugian yang lebih besar disebabkan oleh pengeluaran biaya yang semakin besar dan pemborosan biaya untuk pengamanan. Yang kedua yaitu sebagai meringankan beban kerja inventarisasi, dan yang terakhir yaitu membebaskan barang dari suatu organisasi dan mengurusnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Nah, topik bahasan kita yang terakhir yaitu adalah peran guru dalam administrasi sarana dan prasarana. Dari yang kita bahas tadi, dapat kita simpulkan bahwa sarana dan prasarana ini merupakan suatu hal yang penting dalam menunjang proses pendidikan. Oleh karena itu, sebagai guru kita haruslah bisa untuk saling mengingatkan, saling bekerja sama untuk bisa menjaga dan memelihara sarana dan prasarana yang telah ada di sekolah atau perguruan tinggi. Nah, peran kita juga harus saling mengingatkan dan menyadari bahwa sarana prasarana yang ada di sekolah atau perguruan tinggi itu bukanlah milik kita, melainkan milik negara. Jadi diharapkan tidak ada lagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang ingin menguasai sarana prasarana itu untuk kepentingan pribadinya. Nah, itulah tadi sedikit paparan materi mengenai administrasi sarana prasarana pendidikan. Saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.